Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safal Jana Nandita dengan NIM 2210047. Ini saya akan memberikan rangkuman dari yang sesi 1 dengan narasumber Kak Aci. Kak Aci berkata pendidikan agama adalah penyembuh mental. Mengapa Kak Aci bisa bilang seperti itu? Karena dulunya Kak Aci itu seorang anak yang sudah tidak diakui oleh ayah kandungnya sendiri. Jadi selama mamahnya hamil, lalu mamanya melahirkan Kak Aci, suami dari mama Kak Aci itu pergi meninggalkan Kak Aci dan mamanya. Lalu setelah Kak Aci lahir, tak lama ibunya mendapat suami pengganti. Tapi suami tersebut menurut Kak Aci tidak baik karena dia sudah melakukan kekerasan fisik kepada Kak Aci yang membuat Kak Aci ini mentalnya terganggu dan membuat mentalnya down. Lalu setelah Kak Aci SMA, ia mendapatkan info dari orang gereja. Orang gereja itu seorang imam. Ia mendapat tawaran untuk kuliah di SPTK. Lalu seorang imam tersebut membimbing Kak Aci selama setahun, dan seorang imam tersebut mengajarkan Kak Aci tentang bagaimana cara memaafkan, berdamai dengan diri sendiri, lalu berdamai dengan orang lain, dan fokus pada masa depan. Lalu menurut Kak Aci, penyembuhan lewat pendidikan agama adalah dengan pasrah kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, dan percaya kalau Tuhan itu memberikan yang terbaik kepada hidup kita. Lalu yang sesi nomor 2 terdapat narasumber Kak Rifka, Kak Samuel, dan Kak Joshua. Menurut Kak Rifka, pendidikan agama itu harus menyembuhkan. Lalu ia mendapatkan cerita karena pada tahun 1994 terdapat guru di Amerika. Saat mengajar kelasnya, kelas tersebut itu tidak kondusif dan ia tidak menganggap bahwa ada guru di situ. Guru itu lebih melihat ke konteks kehidupan siswa tersebut dengan cara ia membuat game dengan garis di kelas. Lalu guru tersebut memberikan banyak pertanyaan. Jadi guru itu harus mempunyai kelebihan menyembuhkan, tidak hanya mengajar dan memberi tugas. Tapi menurut Kak Joshua, jika guru tersebut terlalu sabar, maka ia juga akan makan hati. Jadi mendingan guru itu tuh harus disiplin. Maksud disiplin adalah membiarkan murid tersebut mengalami seleksi alam, karena jika ia mampu bertahan, maka ia akan menjadi murid yang kuat dan tahan banting dalam menghadapi dunia pendidikan. Menurut Kak Samuel, dikutip dari Halodoc, tingkat kekerasan akan menyebabkan, efek dari kekerasan tersebut akan menyebabkan murid tersebut sulit untuk mengendalikan emosi, mengalami perubahan fungsi otak, sulit membangun relasi dengan orang lain, bahkan dapat mengakibatkan trauma. Dapat juga korban tersebut menjadi pelaku kekerasan. Di India, ada gurukula percaya pendidikan itu harus setara dengan guru dan murid, walaupun status sosial itu berbeda. Ketika di luar, guru menghormati siswa dan siswa menghormati guru. Pendidikan jika terlalu keras, maka juga tidak bisa dinikmati. Jadi kita harus tegas yang berarti guru itu harus memberitahu jika kita salah, tetapi tidak dengan memarahi, dan memberitahu bagaimana yang benar. Lalu menurut saya di pertanyaan yang selanjutnya, apakah pendidikan itu menyembuhkan dalam agama saya? Menurut saya iya, karena di agama kita diajarkan untuk sholat dan untuk berdoa, berzikir. Menurut saya itu merupakan suatu metode untuk menyembuhkan sebuah trauma. Ada juga dari Quran surat Al-Insyirah ayat 6, Innallaha ma'al usri yusra, itu sesungguhnya sesudah kesulitan itu selalu ada kemudahan. Jadi kita harus percaya bahwa
ketika kita mengalami kesulitan, pasti kita akan mendapat kemudahan. Jadi seorang pendidik akan memberikan kita suatu pendidikan di mana ia akan mengajarkan jika kita mengalami kesulitan pasti akan ada kemudahan, karena Allah tidak akan memberikan cobaan kepada umatnya yang tidak dapat, yang melampaui batasannya. Yang kedua ada surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jika kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini mengingatkan pada pil obat pahit yang meski ditelan karena kebutuhan untuk sembuh, kadang kita lupa jika membenci sesuatu padahal itu baik untuk kita. Misalnya ketika ditinggalkan kekasih rasanya sakit hati, tapi Allah ingin melindungi kita dari dosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.